Assalamualaikum Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Indira Salsabila dengan rekan saya Syarifah Ani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi penting mengenai kiprah tradisi pemikiran Said Muhammad Alawi, Al-Maliki Al-Hasani dan Al-Habib Umar bin Hafiz dalam bidang pendidikan serta relevansinya dengan permasalahan kontemporer. Yang pertama ada profil singkat Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau lahir pada tahun 1944 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Hasan bin Ali. Wafat tahun 2004 di usia 60 tahun. Dikenal sebagai Imam Ahlu Sunnah di zamannya. Putra ulama besar Said Alawi Abbas Al-Maliki atau ulama senior Masjidil Haram. Di sini ada sejarah pendidikan Said Muhammad Alawi. Yang pertama, beliau menuntut ilmu dari ayahnya sendiri sejak kecil. Yang kedua, belajar dari ulama-ulama termuka di Masjidil Haram. Yang ketiga, lulusan Universitas Al-Azhar Kairo atau Fakultas Syariah dan Ushuluddin, meraih gelar doktor dalam bidang hadis dan ilmu Al-Quran. Tiga, ada kiprah Said Muhammad Alawi dalam pendidikan. Yang pertama, mendirikan madrasah Dar Al-Ulum Al-Diniyah di Mekah. Yang kedua, mengajar di Masjidil Haram selama bertahun-tahun. Yang ketiga, menulis lebih dari 100 kitab dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Yang keempat, ada membimbing ribuan dari seluruh dunia. Yang ketiga, mengembangkan metode pengajaran moderat dan eksklusif. Di sini, yang keempat ada tradisi dan metode pengajaran Said Muhammad Alawi. Yang pertama, ada mengutamakan sanad keilmuan atau transmisi ilmu. Yang kedua, menggabungkan metode klasik dan modern. Yang ketiga, menekankan pemahaman tekstual dan kontekstual. Yang keempat, ada mengutamakan dialog dan diskusi atau bukan hanya satu arah. Yang kelima, ada pendekatan tasawuf berorientasi syariah dalam pendidikan. Di sini ada pemikiran Said Muhammad Alawi dalam pendidikan. Yang pertama ada wasatiyah atau moderasi sebagai prinsip utama. Yang kedua ada pendidikan harus memadukan ilmu dan amal. Yang ketiga ada harmonisasi antara syariah, akidah, dan tasawuf. Yang keempat pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Yang kelima mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Syarifah Ani. Kepada Syarifah Ani saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil singkat Habib Umar bin Hafiz. Beliau lahir pada tahun 1963 di Tamrin, Hadramaut, Yaman. Beliau juga keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Beliau juga ulama karismatik dan pendidikan internasional. Lalu beliau keturunan ulama besar Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Lalu beliau dikenal dengan dakwah dan pendidikan berbasis cinta dan kasih sayang. Di sini ada sejarah pendidikan Habib Umar bin Hafiz. Beliau memulai pendidikan di Tamrin, Hadramaut, lalu berhijrah ke berbagai negara untuk menuntut ilmu saat situasi politik Yaman tidak kondusif. Beliau berguru pada ulama-ulama besar termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saqaf. Beliau memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Lanjut, di sini ada kiprah Habib Umar dalam pendidikan. 1. Mendirikan Dar Al-Mustafa di Tamrin pada 1993, Pusat Pendidikan Islam Internasional. Kedua, membina ribuan murid dari 80 lebih negara. Ketiga, melakukan perjalanan dakwah dan pendidikan ke seluruh dunia. Keempat, mengembangkan kurikulum pendidikan Islam komprehensif. Kelima, mendirikan sekolah khusus untuk wanita Dar Az-Zahra. Lanjut, di sini ada tradisi metode pengajaran Habib Umar. 1. Ia manhaj al-salaf atau menghidupkan metode pendahuluan. Kedua, mengutamakan adab dan akhlak dalam pendidikan. Ketiga, pendekatan takziyatun nafs atau penyucian jiwa. Keempat, sistem asrama dan pendidikan intensif 24 jam. Kelima, pendidikan berbasis keteladanan langsung atau qudwah. Lanjut, di sini ada pemikiran Habib Umar dalam pendidikan.
1. Pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang. 2. Keseimbangan ilmu zahir dan batin. 3. Menghidupkan spiritualitas dalam pendidikan modern. 4. Pendidikan sebagai pembentukan karakter holistik. 5. Penekanan pada pelestarian tradisi atau torot dan pembaharuan atau tajdid. Lalu ada relevansi dengan pendidikan kontemporer krisis moral. Di sini permasalahannya ada krisis moral dan karakter di era digital, memudarnya nilai-nilai etika dan adab. Kontribusi pemikirannya yaitu ada integrasi adab dan akhlak dalam kurikulum, pendidikan berbasis keteladanan atau role model, pemaduan ilmu dan spiritualitas. Lanjut, di sini ada relevansi dengan pendidikan kontemporer, pendidikan holistik. Permasalahannya ada pendidikan yang terlalu materialistis dan sekuler, dikotomi antara ilmu agama dan sains modern. Kontribusi pemikirannya ada pendidikan yang mengintegrasikan aspek intelektual dan spiritual, memadukan tradisi klasik dan modernitas, pendekatan holistik atau akal, hati, dan jiwa. Lanjut, di sini ada relevansi dengan pendidikan kontemporer, metode pengajaran. Permasalahannya ada pendidikan yang berorientasi hasil dan hafalan, kurangnya aspek experiential learning. Kontribusi pemikirannya ada metode talaki, belajar langsung dari guru, sanad keilmuan dan transmisi hidup, pembelajaran berbasis pengalaman spiritual dan sosial. Lanjut, di sini ada relevansi dengan pendidikan kontemporer globalisasi. Permasalahannya ada erosi identitas, kultur, dan nilai lokal, tantangan mempertahankan tradisi di era global. Kontribusi pemikirannya ada model pendidikan yang mempertahankan otentisitas tradisi, mengembangkan identitas yang kokoh namun terbuka, dakwah dan pendidikan lintas budaya. Baik, kesimpulannya, 1. Sayyid Muhammad Alawi dan Habib Umar menawarkan model pendidikan integratif. Keduanya menunjukkan bahwa tradisi klasik dapat relevan di era modern. Lalu, kontribusi pemikiran mereka dapat menjadi solusi alternatif untuk permasalahan pendidikan kontemporer. Lalu, pendekatan holistik mereka mensinergikan intelektualitas dan spiritualitas. Lalu, model pendidikan berbasis keteladanan dan nilai merupakan kebutuhan zaman saat ini. Sekian presentasi dari kami yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.